Oke, kita minum dulu. Setelah cukup lama kita hiatus dari channel ini dan juga dari di rubrik bilik baca ini, tiba saatnya sekarang kita aktif lagi. Apalagi sekarang setelah menjadi anggota pengurus wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Jateng, terutama di bidang infokom yang tugasnya adalah nge-YouTube. Nah, untuk edisi baru setelah lama absen di bilik baca ini, saya akan menghadirkan satu buku yang spesial, yaitu Perjalanan Aryo Purwolalono. Kelihatan gak itu? Nah, ini kelihatan ya. Nah, karena lampunya terlalu terang. Buku ini merupakan kisah dari perjalanan seorang tokoh Jawa pada tahun 1860-an, yaitu Raden Mas Aryo Purwolalono Klambiku orang Genah. Jadi Purwolalono ini merupakan seorang travel writer pertama di Hindia Belanda di Jawa, mendahului travel writer masa kini seperti Trinity Traveler, Sinek Traveler, juga seperti Golagong dan Agustinus Wibowo dan penulis-penulis travel lainnya. Ini penulis travel pertama di Jawa dan di Hindia Belanda. Jadi dia mulai perjalanannya tahun 1860 dari rumahnya di Salatiga, di Solotigo, menuju Semarang naik sepur. Setelah itu dia berkelana melilingi Pulau Jawa di lebih dari 22 tempat yang sekarang menjadi kota atau kabupaten di seluruh Jawa dalam 3 rangkaian perjalanan selama kira-kira 14 tahun. Kemudian rangkaian perjalanannya itu dibukukan tahun 1866 atau 68 dan sekitar 1877 diterbitkan ulang, dan juga terbit pula terjemahan bahasa Belanda dan bahasa Inggrisnya. Buku ini menarik karena menuturkan sejarah tidak dari versi akademik, versi resmi, misalnya seperti tahun-tahun, nama-nama tokoh, peristiwa-peristiwa besar, tapi apa yang dilihat oleh Purwolalono di sepanjang perjalanannya. Pada pandangan saya yang menarik dari buku ini adalah moda transportasi yang dipakai orang Jawa pada tahun 1860-an atau paruh akhir abad ke-19, tahun 1850 sampai 1900 pas pindah ke abad ke-20. Jadi pada waktu itu kalau orang mau pergi luar kota, itu pilihan kendaraannya ada 3. 1, melaku, jalan kaki. Pernah ada kisah santri Kiai Soleh Darat di Semarang pada akhir abad ke-19 juga, yang jalan kaki dari Solotigo ke Semarang. Berangkat jam 3 sore sampai Semarang jam setengah 8 malam. Itu kalau jalan kaki, karena rakyat jelata. Nah, orang yang lebih berpenghasilan naik kuda atau kereta kuda. Ketemu sungai, kalau di situ sudah ada jembatan yang dibangun orang Belanda, ya tinggal terus jalan. Tapi kalau sungainya belum ada jembatan, pakai rakit. Nah, yang menarik adalah ketika itu kereta kuda itu mirip kayak mobil di zaman sekarang. Mobil zaman sekarang perlu berhenti sesekali isi bensin atau ke rest area makan, atau nanti mobil setelah ini ngecharge baterai karena mobil listrik. Pada waktu itu kereta kuda berhenti di setiap sekian puluh kilometer di posko-posko untuk apa coba? Mengganti kuda biar baik jalannya. Kuda kan makhluk hidup, bisa capek. Begitu kuda capek, ya harus diistirahatkan. Gak mungkin seorang pengelana atau traveler harus nunggu kudanya sembuh dulu. Maka kemudian pihak jasa transportasi menyediakan kuda-kuda cadangan untuk menggantikan kuda yang lama. Nah, itu yang spesial dari perjalanan pada tahun 1860-an. Kemudian yang menarik lagi adalah ketertarikan Purwolalono pada semua yang berbau kemajuan teknologi. Yang waktu itu belum berupa telepon, televisi, atau radio, atau internet kayak zaman sekarang, atau AI, tapi pabrik yang bisa membuat banyak hal dalam jumlah massal, jumlah besar. Bikin kain, baju, bikin bata, bikin arang, atau bikin garam, bikin gula. Itulah pabrik yang pada pertengahan abad ke-19 masih terasa sebagai suatu kemajuan teknologi yang luar biasa, karena mereka baru saja menerima itu sebagai akibat dari revolusi industri ketika ditemukan oleh James Watt mesin uap dan dibawa ke sini oleh
orang-orang Belanda. Jadi Purwololono sangat tertarik dengan pabrik-pabrik yang penuh mesin-mesin besar, mesin-mesin otomatis yang tidak lagi bekerja dengan tenaga manusia atau hewan, tapi dengan tenaga mesin itu sendiri yang bahan bakarnya kayu bakar terus keluar uapnya. Makanya namanya kemudian mesin uap. Satu hal lagi yang menarik bagi saya adalah penjelasan Purwololono saat piknik ke Batavia. Dikatakan di sana bahwa pada saat itu kota-kota tempat-tempat di Batavia seperti kalau sekarang sekitar stasiun Pasar Senen atau Menteng itu kalau malam terang benderang oleh lampu jalan. Kita jadi bingung. Lampunya nyala pakai apa? Wong saat itu listrik belum ada. Ternyata lampu-lampu jalan menyala dengan gas. Gas dialirkan dengan pipa ke rumah-rumah warga menengah ke atas, keluarga kaya Belanda, dan sebagian lagi belok untuk ngurupke atau menyalakan lampu-lampu jalan. Dia bercerita bukan tengah malam, setelah baktu isya, baktu maghrib, itu noni-noni dan sinyo-sinyo Belanda pacaran jalan kaki sepanjang kota Jakarta menikmati malam yang terang benderang oleh lampu-lampu jalan. Bayangkan betapa romantisnya. Dan hal terakhir yang menarik bagi saya adalah kereta api. Sebagai salah satu mode transportasi utama saat itu, kereta api baru aja muncul di Jawa pada periode itu. Coba nanti cari di Google atau di AI, kereta api di Jawa pertama kali adalah sekitar tahun 1860-an. Dan itulah, pada saat itu Purwololono beruntung karena menjadi salah satu warga yang berkesempatan untuk naik sepur pada saat sepur itu masih terasa sebagai suatu kendaraan kalangan menengah ke atas atau kalangan jet set. Pertanyaan muncul, siapa sesungguhnya Purwololono ini? Ternyata Raden Mas Aryo Purwololono yang ada fotonya di cover ini merupakan nama pena dari RMAA atau Raden Mas Adipati Aryo Condronegoro V. Dia adalah Bupati Kudus, kota yang terkenal dengan kretek, rokok kretek, soto Kudus, lentok, juga makanan sate kerbau dan garang asem. Nah, dulu Condronegoro V adalah bupati di sana. Dia diangkat jadi bupati pada tahun 1858. Dia sendiri lahir tahun 1837. Berarti dia menjadi bupati pas umur 21 tahun. Kita jadi batin, pas umur 21 kita lagi ngapa? Dia sudah jadi bupati. Dia memulai perjalanannya tahun 1860, berarti pas dia berusia 23 tahun. Dan kemudian menerbitkan buku yang merupakan buku travel writer pertama di Jawa, di Hindia Belanda, dan otomatis di Indonesia. Buku ini juga spesial karena merupakan buku pertama di Jawa yang ditulis dengan menggunakan metode penulisan prosa seperti yang kita kenal sekarang ini. Kalau kita baca buku non-fiksi, buku akademik, tulisan-tulisan jurnalistik atau novel, cerpen, itu penulisannya menggunakan model prosa. Kalimat panjang yang dibagi menjadi paragraf-paragraf. Sebelum itu, orang di Jawa menulis buku kitab babat dalam format tembang mocopat. Jadi berbait-bait, syair-syair yang berbait-bait kayak puisi atau pantun. Dan kemudian karena di situ sudah sekaligus dengan petunjuk tembangnya, maka saat membacakan kitab atau babat atau buku itu, kita sekaligus harus membacakannya dengan menyanyi mocopat tembang, entah itu Dandang Kulo, Pocong, Gambuh, Asmorodono, dan Megatruh, dan lain sebagainya. Purwololono atau Raden Mas Adipati Aryo Condronegoro merevolusi penulisan di Jawa era kuno. Dan satu hal lagi yang juga harus kita ketahui adalah bahwa RMAA Condronegoro V adalah kakak dari RMAA Sosroningrat Bupati Jeporo. Kalau kita lihat kisah-kisah sejarah, kita akan tahu bahwa RMAA Sosroningrat melahirkan seorang putri yang menjadi pahlawan nasional, yaitu Raden Ajeng Kartini. Jadi Condronegoro V atau Raden Mas Aryo Purwololono adalah pakde dari RA Kartini. Jadi buku ini patut dikoleksi oleh teman-teman yang menggemari sejarah populer, bukan sejarah akademik. Dan yang spesial lagi adalah bahwa ini adalah merupakan terjemahan bahasa Indonesia pertama dari naskah kuno ini. Sebelumnya sudah pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan Inggris. Dan terjemahan bahasa Indonesianya baru muncul tahun 2024 lewat usaha keras penerbit Sinar Hidup di Semarang. Dan buku ini juga mendapatkan kata pengantar dari seorang tokoh
terkenal yang ahli sastra Jawa, yaitu George Quinn, pengajar sastra Jawa di Australia National University. Bagi teman-teman, terutama pegiat TBM, saya kira ini salah satu buku yang wajib untuk kita koleksi di perpus kita masing-masing. Dan saya akan mengakhiri edisi kali ini dengan promo novel terbaru saya, yaitu Semua Nama Dalam Hidup. Ini novel ke-23, terbitan Tata Kata Grafika. Sudah terbit sejak pertengahan Mei 2025 lalu. Bagi yang tertarik bisa pesan lewat saya. Saya kira cukup itu dulu. Kita akan kembali lagi di bilik baca dengan buku-buku lain yang juga seru untuk kita ulas bersama. Sampai ketemu lagi.